teknologi pendidikan menurut para ahli. Nah, pandangan para ahli ini mengenai teknologi pendidikan atau TP telah berkembang seiring waktu, bergeser dari fokus pada media menjadi fokus pada proses sistematis untuk memecahkan masalah belajar manusia. Pandangan ahli yang pertama yaitu Prof. Dr. Nasution MA pada tahun 1987. Nah, di mana teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan atau lebih fokus pada alat atau media. Karena fokusnya pada alat atau solusi, teknologi pendidikan diusulkan adalah di mana guru menggunakan alat teknologi yang baru seperti media untuk menampilkan materi. Contohnya di mana guru membawa proyektor dan menayangkan video animasi yang menunjukkan bagaimana jantung memompa darah secara real time. Jadi intinya masalah dipecahkan dengan menggantikan alat penyampai materi yang telah canggih. Lebih baik dari gambar diam di buku. Pandangan ahli yang kedua ada Prof. Dr. Yusuf Hadi Miarso MSc pada tahun 1986, di mana teknologi pendidikan merupakan proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahannya, untuk melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua, atau lebih fokus pada proses sistematis yang terpadu. Karena fokusnya pada proses terpadu, jadi di mana guru harus merancang seluruh kegiatan belajar. Contohnya ada analisis di mana mencari tahu kenapa siswa sulit paham. Oh, ternyata karena materinya terlalu abstrak. Nah, yang kedua ada rancang. Nah, di mana guru harus merancang metode pembelajaran berbasis proyek. Misalnya project based learning. Nah, yang ketiga ada implementasi, di mana siswa diminta membuat maket sederhana organ tubuh dari barang bekas. Di mana di situ ada melibatkan prosedur, ide, dan alat non-elektronik. Nah, yang keempat ada evaluasi, di mana di sini guru harus mengukur pemahaman siswa dari presentasi maket mereka. Nah, jadi intinya masalah dipecahkan dengan merancang ulang seluruh prosedur dan strategi mengajar atau metode maket yang lebih efektif, bukan sekedar menggunakan alat saja. Pandangan ahli yang ketiga ada ACG, Association for Education, Communication, and Technology pada tahun 1972, di mana teknologi pendidikan adalah salah satu bidang atau disiplin dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan secara sistematis seluruh sumber belajar dan melalui pengelolaan proses kesemuanya itu. Nah, ini lebih fokus pada memfasilitasi belajar dan pengelolaan sumber. Karena pandangan yang ketiga ini lebih fokus pada memfasilitasi belajar dan pengelolaan sumber, jadi di mana guru ini harus memastikan semua sumber belajar termasuk media dan manusia itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, contohnya guru mengatur siswa untuk melakukan kunjungan virtual ke laboratorium anatomi atau sumber media. Nah, di sini diminta mereka wawancara dengan perawat atau dokter, sumber manusia, dan mengakses e-book tentang anatomi sumber digital melalui perpustakaan digital sekolah. Nah, jadi intinya ini masalah dipecahkan itu dengan mengorganisir dan memaksimalkan penggunaan seluruh potensi sumber belajar yang tersedia, baik di dalam maupun di luar kelas. Pandangan ahli keempat yaitu ACG atau definisi terbaru 2004, di mana
Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etika dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan atau menggunakan alat, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Jadi, ini lebih fokus pada studi, praktik beretika, peningkatan kinerja, dan pengelolaan sumber teknologi. Nah, karena pandangan ahli yang keempat ini lebih fokus pada etika, peningkatan kerja, dan pengelolaan. Nah, di sini di mana guru harus memilih dan pengelolaan teknologi yang tidak hanya efektif, tetapi juga bertanggung jawab dan terukur hasilnya. Contohnya, seperti guru memutuskan menggunakan aplikasi augmented reality atau AR yang memungkinkan siswa melihat organ tubuh di atas meja mereka. Nah, di situ ada peningkatan kinerja, di mana guru harus melacak data penggunaan aplikasi siswa untuk memastikan bahwa kinerja mereka itu benar-benar meningkat. Misalnya nilai kuis harian naik 10%. Nah, kemudian ada etika, di mana guru itu memastikan bahwa aplikasi tersebut tidak mengumpulkan data pribadi siswa secara berlebihan dan kontennya sesuai dengan norma pendidikan. Jadi intinya masalah dipecahkan dengan menggunakan teknologi yang terbukti secara data dan dapat meningkatkan hasil belajar kinerja sambil tetap memperhatikan aspek moral dan keamanan etika. Nah, dari 4 pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah proses yang sistematis, terpadu, dan beretika yang bertujuan untuk memecahkan masalah belajar dan memfasilitasi peningkatan kinerja pada manusia. Hal ini dicapai melalui penciptaan, pemanfaatan, dan pengelolaan berbagai sumber daya belajar, seperti melibatkan orang, prosedur, ide, serta perangkat keras dan lunak, untuk memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif dan efisien. Nah, teknologi pendidikan ini tidak hanya terbatas pada penggunaan alat atau media, hardware atau software, tetapi juga mencakup cara berpikir dan metode yang terencana soft teknologi dalam konteks pendidikan.